Immanuel Tuhan yang datang ke dunia lahir sebagai manusia yang menggenapkan segala firman Tuhan. Berikan pujian terbaik bagi nama Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita pujikan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan kita untuk berikan penyembahan bagi Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan, Raja Damai. Semua tepuk tangan sama-sama ya. 1, 2, 3, go. Katakan, bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia.
besar kasih Allah kan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya untuk kita. Dia adalah Raja Damai. Dia Juru Selamat kita. Dan dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita datang sujud, menyembah dia. Karena hanya dia yang layak untuk terima segala pujian kita, sembah kita. Kita siapkan hati kita. Ini kami Tuhan. Kami datang. Kami sujud menyembah. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
kita naikkan pujian sembah kita hanya bagi Tuhan yang layak terima segala pujian. Hanya Dia yang layak. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Dia Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Oh, mari sembah Dia. Mari sembah Tuhan kita. Mari sembah Yesus. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Pada sore hari ini kita percaya ya Tuhan Yesus katakan bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Waktu kita berkumpul di dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah kita. Benar sekali pada sore hari ini. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Oh iya ramo isikara bakata rama yesakana rama yereda balala bala rama yesede de. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Jesus. Angkat suaramu pada sore hari ini. Mari nikmati hadirat Tuhan di tengah-tengahmu saat ini. Mari nikmati hadirat-Nya. Mari rasakan hadirat Tuhan. Karena Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Sore hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Tangannya terbuka, tangannya terulur untuk engkau pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini biarlah setiap hati, setiap jiwa, setiap pribadi di tempat ini, anak-anakmu di tempat ini, datang mengangkat tangan bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih kami boleh merasakan Engkau. Dan pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami tahu waktu Engkau ada di tengah-tengah kami. Waktu hadirat-Mu ada Tuhan. Kami percaya pasti ada hal-hal yang besar terjadi. Pasti ada mujizat terjadi, terobosan terjadi, kelepasan terjadi, ada pemulihan terjadi.
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami percaya itu. Sore hari ini, mari Roh Kudus, pembimbing, penuntun, pengajar kami. Kau beracara di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami. Buat kami mengerti, buat kami tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, isi hati Bapa untuk kami sore hari ini. Beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Maaf, saya lupa buku saktinya. Salam semua. Salam. Kayaknya ada 3.000 orang di sini, kalau suaranya cuma 10 orang. Salam. Haleluya. Sore hari ini, sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada para pengurus di sini, Pastor Tere, juga Pastor Septian, dan semua pengurus di Youth IFJF Lamongan Indah ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membagikan pesan Tuhan di dalam perayaan Natal di tempat ini sore hari ini. Ya, sore hari ini kita akan bicara tentang saya dikasih tema unconditional love ya Bapak Ibu, anak-anak ya, maaf ya, kayaknya kok tua banget. Ya, unconditional love. Dari katanya aja kita tahu bahwa namanya cinta itu ya, cinta kasih itu ya, itu dikatakan di situ ada apa? Tanpa syarat ya, unconditional, berarti tanpa syarat. Tapi kalau kita kita renungkan kembali, kita tanya, benar nggak sih cinta atau kasih itu tanpa syarat? Bisa nggak terjadi? Nah, itu saya menjadi pertanyaan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan itu pada sore hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang unconditional love, itu mungkin satu istilah yang sangat tidak populer di dunia ya gitu ya. Makanya dikatakan unconditional love, nanti kita belajar kenapa ya. Tapi kalau yang di dunia, yang dunia tahu, ada namanya adalah apa? Cinta yang apa? Yang buta ya. Cinta itu buta. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Ada yang punya teman namanya cinta enggak? Bukan ya, bukan itu maksudnya ya. Jadi bukan cinta orang, nama orang terus buta, enggak, bukan. Tapi cinta itu buta. Nah, cinta itu buta, benar apa enggak sih? Nah, ini antara satu satu istilah yang umum di dalam dunia bahwa cinta itu buta. Artinya apa? Orang kalau sudah jatuh cinta tuh dia enggak bisa melihat dengan benar ya. Nggak bisa lihat dengan benar. Nah, kita bisa melihat ada satu gambar di sini. Itu ada, mungkin kita lihat itu kurang benar ya, tapi di dalam pemandangan daripada kedua orang itu, ya mereka itu melihat dengan mata yang buta itu ya. Gitu ya, makanya dikatakan cinta itu buta. Menurut pandangan dunia. Jadi kalau namanya cinta itu buta, berarti segala sesuatu yang dia lakukan, ya, dia mau lakukan untuk pasangannya. Dia lakukan segala sesuatu untuk orang yang dikasihinya, orang yang dicintai. Dia nggak peduli orang lain ngomong apa, nggak peduli orang lain pandangannya seperti apa. Tapi karena dasarnya cinta, dia mau melakukan segala sesuatu untuk orang yang dikasihinya itu. Mungkin kita pernah ngalamin juga. Ya, anak-anak di sini mungkin lagi ada yang lagi ngalamin itu ya mungkin ya, mulai melihat satu dengan yang lain, kemudian mulai berpikir,
Itu bagus. Kemudian mulai ada timbul rasa cinta dalam dirinya. Nah, kalau udah ada rasa cinta, itu bisa melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya itu. Nah, kalau kita lihat manusia, mereka kalau mengalami jatuh cinta kemudian bisa sampai seperti itu, tidak bisa melihat realitanya seperti apa ya. Tetapi bayangkan Bapak saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan ya. Tuhan kita ya. Tuhan kita itu yang menciptakan kita. Yang di Alkitab katakan bahwa Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah cinta. Manusia aja dia bisa lakukan seperti itu. Ya, karena dia cinta dengan seseorang, dia bisa mau lakukan apa saja. Nah, Allah kita itu lebih lagi. Dia bukan hanya buta, tetapi dia tuh dikatakan, kita kembali ke tadi apa? Unconditional love itu. Jadi di dalam Alkitab kita belajar bahwa Allah itu mengasihi kita, cinta Allah itu bukan cinta buta, tetapi cinta yang apa? Unconditional. Cinta yang tanpa syarat. Nah, kita baca di dalam satu ayat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau manusia bisa mencintai dengan cinta buta, maka cinta Tuhan itu lebih daripada itu. Cinta Tuhan, dia cinta itu tidak buta, tidak asal cinta, tapi dia itu karena dia itu memang hakikatnya adalah kasih itu sendiri. Dia lebih daripada cinta yang buta itu. Cinta yang tidak ada syaratnya. Nah, kenapa Bapak Saudara dikasih Tuhan? Kenapa anak-anak ya Allah dikatakan memiliki cinta yang tidak bersyarat? Karena kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 ini sebenarnya sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang kelahiran kembali, tentang lahir baru kepada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Jadi Nikodemus itu adalah orang Farisi, dia itu ahli agama, ahli Taurat, pengajar orang Yahudi. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, dia katakan bahwa Yesus, kau adalah guru, saya percaya engkau guru, engkau Tuhan. Saya percaya engkau guru, saya percaya engkau nabi, saya percaya engkau yang diutus Allah gitu ya. Si Nikodemus ngomong gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus ngomong, Mus, Nikodemus, kamu itu kalau percaya aku seperti itu, kamu belum bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngerti ya? Jadi kalau kita percaya Yesus seperti Nikodemus, melihat Yesus itu, mengenal Yesus itu hanya sebagai guru, hanya sebagai nabi, hanya sebagai pembuat mujizat, hanya sebagai yang diutus Allah, Tuhan Yesus katakan, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus bagaimana? Nah, kemudian Yesus jelaskan, engkau harus mengalami lahir kembali, lahir dari air dan roh. Kemudian lahir dari air dan roh seperti apa? Melihat setelah lahir dari air dan roh, maka Roh Kudus akan membawa engkau untuk mengenal Yesus itu siapa sebenarnya. Baru muncul ayat ini, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dikaruniakan kepada kita manusia supaya tidak binasa. Amin ya. Jadi latar belakangnya seperti itu. Nah, jadi kalau Yesus itu adalah diberikan kepada kita oleh Bapa di surga. Karena apa? Karena kita manusia itu sebenarnya itu berdosa. Kita tuh sebenarnya itu kalau kita berdosa, berarti dalam artian itu adalah kita itu menjadi seteru, menjadi musuhnya Allah.
kita itu istilahnya itu manusia itu memberontak. Nah, kalau adik-adik ini ngerti ya, namanya pernah dengar itu ya, pernah nonton film apa? Kemarin ada serial di Indonesia namanya itu Heroes dulu ya, Heroes ya. Woyen Chia itu ya. Pernah nonton enggak itu ya? Enggak nonton ya? Jadi ada satu serial itu Woyen Chia Heroes itu ya. Jadi itu bicara tentang ada pemberontakan. Nah, jadi kalau dalam satu kerajaan itu ada yang memberontak, ya namanya memberontak. Itu pemberontak itu berarti dikatakan apa? Sebagai musuh. Dia kan tidak ikut, tidak nurut sama rajanya lagi ya, gitu ya. Nah itu berarti hukumnya dia harus apa? Harus mati, harus dihukum, harus kena hukum, entah masuk penjara, kalau pemimpinnya mungkin dihukum mati atau bagaimana. Nah sama, adik-adik, bahwa Allah dengan manusia, posisi manusia itu adalah apa? Itu sudah ada di dalam status sebagai pemberontak. Musuh Allah menjadi seteru Allah. Tetapi karena Allah ini dikatakan tadi, dia memiliki kasih, dia adalah kasih, maka dia tidak mau untuk membiarkan manusia yang dikasihinya ini semua mengalami kebinasaan. Jadi walaupun dia sedang melihat, dia lihat oh manusia ini sudah tidak mau bersama dengan dia lagi, tetapi dia tetap berusaha dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan setiap apa yang dia miliki untuk bisa menyelamatkan manusia ini. Ini yang dikatakan sebagai apa? Kasih atau cinta yang tidak bersyarat itu. Unconditional love. Allah mengasihi kita pada waktu kita manusia ini menjadi musuhnya, menjadi seterunya. Dengan cara apa dia mengasihi kita? Supaya kita kembali bersama-sama dengan dia. Supaya kita tidak binasa. Caranya dia memberikan kepada kita anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus diberikan kepada kita dalam kesempatan untuk mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita lihat, karena begitu besar kasih Allah, jadi kasih itu dalam bahasa aslinya itu adalah agapao ya. Agapao itu artinya kasih yang tidak bersyarat. Jadi kasih, tingkatan kasih di dalam kalau bahasa Yunani itu ada kasih, ada kalau ngomong kasih atau cinta itu ada beberapa tingkatan. Nah, kalau agapao ini kasih yang paling tinggi tingkatannya. Jadi ada kasih terhadap, ada phileo, ada storge, ada eros gitu ya. Nah ini ada agapao. Jadi kalau agapao itu berarti kasih yang benar-benar kasih yang tidak ada istilahnya itu tidak ada timbal baliknya itu ya. Aku mengasihi engkau karena engkau saudaraku, engkau darah dagingku ya. Itu masuk kepada, atau engkau temanku. Aku mengasihi engkau karena engkau adalah pasanganku. Nah itu ada dalam eros, phileo dan juga storge. Nah tapi kalau aku mengasihi engkau karena memang aku ngasihi engkau, itu namanya agapao. Jadi tidak bisa dijelaskan kenapa dia mengasihi. Jadi tidak ada dasarnya kenapa harus mengasihi. Walaupun dia itu mungkin musuh, walaupun dia itu sudah berkhianat, tapi karena namanya agapao itu dia mengasihi karena tidak ada embel-embel apapun. Entah karena saudara, entah karena teman, sahabat, atau dia berbuat baik, atau karena dia pasangannya. Bukan karena hal itu semua, tetapi karena memang dia ingin mengasihi orang itu. Nah itu yang namanya kasih agapao. Nah kalau kita ngomong tentang kasih agapao ini, cintanya Tuhan itu tidak memperhitungkan kesalahan manusia, saya sudah katakan tadi. Manusia walaupun sudah bersalah, memberontak, ya, tidak lagi berjalan di dalam jalannya Allah, tetapi Allah tetap mau untuk manusia itu mengalami keselamatan. Ya, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran manusia, karena cinta Tuhan itu mau menebus segala dosa kita.
Jadi Natal, kita ngomong Natal yang kita peringati pada sore hari ini, itu sebenarnya bicara tentang apa? Tentang kita memperingati cinta Tuhan bagi manusia, bukti cinta Allah kepada manusia. Jadi hari ini kita belajar bahwa apa? Unconditional love, kasih yang tanpa syarat yang Allah berikan kepada kita, yang kita dapatkan dari Allah. Allah tidak mengasihi kita karena kita itu baik. Allah tidak mengasihi karena kita manusia itu sedang ada di dalam suatu pelayanan yang luar biasa kepada Allah. Enggak, Allah mengasihi kita karena sebenarnya manusia itu ada di dalam posisi sebagai pemberontak-pemberontak, sebagai pembangkang-pembangkang, sebagai orang yang berseteru dengan Allah. Tapi dia mau apa? Mengaruniakan anaknya. Dia mau memberikan anaknya bagi kita. Yesus Kristus lahir ke dunia. Ini yang dinamakan sebagai kasih agape, ya. Dan kasih agape Allah itu diwujudkan atau terwujud di dalam peristiwa Natal. Kelahiran Yesus Kristus adalah wujud cinta Allah bagi manusia dan bukti cinta Allah kepada manusia. Karena itu sore hari ini kita mau belajar bukti cinta Allah. Ya. Bagaimana Allah mengasihi kita melalui kelahiran Natal itu, melalui kelahiran Yesus Kristus, melalui peristiwa Natal itu. Gimana kita mau lihat itu, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita melihat hal itu terjadi, bagaimana kita melihat kasih Allah itu bisa terwujud melalui kelahiran atau peristiwa Natal itu. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai 20 ya, itu di situ kita bisa melihat tentang kasih Allah itu begitu luar biasa. Unconditional love itu bisa benar-benar terwujud di situ. Ya. Nah, saya bacakan ya kisah Natal tentang kelahiran Yesus Kristus itu ya. Kalau Natal kita tidak baca tentang ayat Natal kan rasanya aneh gitu ya. Biasa kalau gereja gitu. Jadi saya bacakan biar kita simak sama-sama ya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah ini yang kadang-kadang tuh orang tidak tahu. Orang kan berpikir bahwa Yesus itu adalah orang mana? Orang Nazaret, karena dia di Bethlehem itu sebenarnya kan cuma numpang lahir tok, gitu ya. Jadi akhirnya dari polemik kalau kita lihat di YouTube, TikTok itu kan banyak tuh yang sekarang lagi viral tuh ya, ributin Yesus itu lahir di mana? Oh lahir di bawah pohon gitu ya, pohon apa nggak tahu gitu ya. Jadi karena nggak tahu ya, makanya kita nanti tugas kita adalah kasih tahu gitu. Nah jadi di sini jelas bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret. Dia memang tinggalnya di Nazaret, orang tuanya di Nazaret, tapi dia pergi ke Bethlehem, kota asal dari orang tuanya. Untuk apa? Untuk mendaftarkan diri orang tuanya. Supaya mendaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang diberitakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah diberitakan kepada mereka. Kisah Natal tadi, kalau kita mulai melihat pelan-pelan ya, itu di situ benar-benar membuktikan tentang satu kasih atau cinta daripada Allah kepada kita manusia, unconditional love, yang benar-benar unik, yang tidak ada atau tidak bisa kita bayangkan sebagai seorang manusia. Dan memang bagi manusia itu adalah sangat tidak mungkin, karena agape ini memang hanya bisa atau hanya khusus, hanya Allah saja yang bisa atau sanggup untuk melakukan kasih agape ini, kasih yang tanpa syarat itu. Jadi kalau kita lihat yang pertama-tama ya, dari cerita tadi, cinta Tuhan itu bukanlah cinta yang menerima, melainkan cinta yang memberi. Ia memberi Yesus Kristus anaknya yang tunggal bagi kita. Cinta Tuhan bukanlah cinta biasa. Jadi cinta Tuhan adalah cinta yang mendobrak kelaziman. Ya, cinta Tuhan adalah cinta yang mendobrak kelaziman. Cinta Tuhan itu kepada kita bukan cinta yang biasa. Kenapa bukan cinta yang biasa? Anak-anak ya, coba saya tanya, siapa yang waktu lahir itu bapak ibunya tidak pernah mikirin, oh nanti anakku lahir di mana, ditaruh di mana? Ada yang pernah mikirin enggak? Ada yang pernah yang seperti itu enggak di tempat ini? Ada yang enggak? Orang tuanya cerita, oh kamu dulu waktu lahir papi mami memang enggak tahu, tiba-tiba kamu lahir aja gitu loh. Ada yang gitu enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Semua kan pasti sudah dipikirin sama orang tua kita, benar enggak? Ya toh, waktu mulai hamil sampai sudah mikirin nih, sampai kalau kita biasanya kalau mau naik pesawat itu kan sudah dihitung, oh nanti kalau anak umur kehamilan umur sekian kita enggak boleh naik pesawat, gitu ya? Karena apa? Karena takut nanti mengalami tiba-tiba melahirkan gitu ya. Jadi sudah dipikirin. Nah, tapi Bapak Saudara perhatikan, ini yang mau dilahirkan ini adalah anak Allah yang punya segala sesuatu di bumi dan di sorga. Allah tidak mencoba atau tidak mau untuk apa? Maria ini waktunya, kamu kan nanti mau melahirkan, udah kamu gak usah jalan dulu, nanti sampai di tengah jalan kamu nanti melahirkan, wah nanti repot nih, ini kan mau jadi anakku ini, yang mau menyelamatkan dunia nih ya gimana? Enggak ya, tapi memang dibuat begitu. Ini apa? Bukti bahwa kasih atau cinta Allah kepada manusia itu, dia itu sampai tidak memikirkan apa yang terjadi dengan Yesus Kristus, dengan apa yang dia akan berikan kepada kita. Penyelamat yang dikaruniakan kepada kita. Maria dan Yusuf, mereka berjalan. Dan akhirnya apa? Sampai kepada satu tempat di mana Maria harus melahirkan. Karena waktu itu perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu kan bukan naik mobil
Saya nggak tahu jaraknya berapa ya Bu ya, Nazaret ke Bethlehem itu ya. Tapi mereka jalannya cukup jauh, itu jalan kaki, naik unta itu ya. Naik unta, ibunya yang di atas unta, bapaknya yang jalan kaki nuntun untanya. Jadi perjalanan itu jauh, mungkin 1 minggu mungkin ya mereka berjalan itu. Nah kalau kita manusia, mungkin kita sudah berpikir, ini kan nanti hamil tua ini bahaya, nanti sampai di sana, iya kan? Gimana kalau dia melahirkan, nggak ada tempat. Nah, cinta Tuhan bukanlah cinta biasa, itu di luar kelaziman, ya. Karena apa? Karena cintanya kepada manusia, maka Allah bukan memilih istana sebagai tempat Yesus dilahirkan. Ya. Karena cinta Tuhan, Yesus terlahir di sebuah tempat hewan ternak, yaitu kandang. Karena cintanya, Allah tidak memilih untuk diletakkan di pembaringan empuk. Ia memilih terbaring dalam palungan, yaitu tempat makanan hewan. Karena cintanya, Allah tidak memilih sutra termahal untuk menyelimutinya, melainkan kain lampinlah yang dipakai membungkus sang bayi di Bethlehem. Cintanya dinyatakan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, sebab di hari kelahirannya kelompok masyarakat kecil kelas bawah, yaitu para gembala, telah menjadi tamu kehormatan. Cintanya merangkul bangsa-bangsa, yaitu para majus yang datang untuk menyembahnya. Cintanya adalah cinta agape yang sempurna dan luar biasa. Karena cintanya kepada manusia, maka Allah bukan memilih istana sebagai tempat Yesus dilahirkan. Yesus terlahir di sebuah tempat hewan ternak, yaitu kandang. Anak-anak yang dikasih Tuhan, cinta Allah kepada kita manusia, itu dia nyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagaimana dia tidak melihat, tidak lagi memikirkan dirinya. Tidak lagi memikirkan apa yang dikatakan orang, nanti orang mau percaya apa. Justru dia mau supaya apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan Yesus Kristus di Natal itu. Yang pertama menjadi tamu kehormatan dia adalah para gembala. Orang yang paling bawah kelasnya. Bukan orang-orang pejabat, bukan orang-orang di istana. Tetapi para gembala yang dibawa untuk menjadi diberitakan pertama kali tentang kelahiran Raja Damai. Allah mau melakukan itu supaya apa? Supaya Yesus Kristus yang adalah anaknya yang tunggal bukan hanya datang untuk orang-orang yang berpangkat, bukan hanya datang untuk orang-orang yang ada di istana, bukan hanya datang untuk orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi, kedudukan, maka mereka bisa bertemu dengan Allah. Tetapi Allah melakukan itu karena cintanya kepada semua manusia. Artinya apa? Semua manusia mulai dari yang paling bawah, yang paling hina, sampai kepada yang paling mulia. Sama di hadapan Tuhan dan bisa mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu semua sudah direncanakan. Itu yang namanya kasih yang tanpa syarat. Kalau Allah mau memilih, dia pasti memilih istana, bukan hanya istana di Yerusalem. Dia akan membangun satu istana yang besar untuk anaknya tinggal di situ. Kalau dia mau memilih, dia tidak akan memilih untuk menaruh anaknya Yesus Kristus itu di palungan, tempat makan hewan. Tempat palungan tuh kalian tahu ya, itu kalau kalau di peternakan sapi itu loh, pernah ya, ada yang pernah ke sapi itu ada di depan itu tempat makan itu loh, itu namanya palungan itu. Yesus itu ditaruh di situ, bayinya itu. Tujuannya adalah apa? Itu karena kasih Allah begitulah, dia mau berkorban. Dia yang begitu mulia, dia yang adalah Allah sendiri.
Ya, tadi kita Yohanes 3:16 ya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak Allah, itu anaknya Allah sendiri. Dia itu Allah ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman Allah, dia itu Allah sendiri. Dia yang menciptakan manusia. Tapi waktu dia datang ke dunia, dia tidak datang di istana, tidak datang di satu tempat tidur yang empuk, dari emas, dari permata, segala macam hal-hal termahal di dunia. Tapi dia dibaringkan di palungan. Di mana? Di kandang. Lahirnya di situ. Jadi apa yang mau kita lakukan? Love driven actions in our community. Jadi dengan cinta, dengan kasih, kita mau belajar bahwa apa? 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan demikian. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Jadi karena Allah begitu mengasihi kita, Allah telah mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Amin ya. Allah tuh kasih gitu, kasih Yesus itu lahir ke dunia, itu buat teladan. Saya katakan tadi, walaupun mungkin kita akan susah untuk unconditional love itu ya, kita mungkin cintanya cinta buta, bukan unconditional ya, tetapi paling tidak, ya ini Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 11 ini, kita mengasihi bukan karena apa? Sesuatu yang hal, tapi kita mengasihi karena apa? Allah telah apa? Apa? Allah telah mengasihi kita. Amin ya. Jadi bukan apa-apa. Nah itu yang dikatakan unconditional love, yang bisa kita tiru atau bisa masuk di dalam pemikiran kita. Kita mengasihi orang bukan karena orang itu baik kepada kita. Kita mengasihi orang bukan karena orang itu memberikan sesuatu kepada kita. Kita mengasihi orang bukan karena orang itu adalah saudara kita. Kita mengasihi orang bukan karena orang itu mengasihi kita juga. Tetapi kita mengasihi karena apa? Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Ini adalah kasih yang agape yang bisa kita berikan. Tanpa syarat. Syaratnya ada apa? Tidak ada. Kita mengasihi karena apa? Kita sadar Allah sudah mengasihi kita. Amin. Jadi di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, in the same way let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Selanjutnya, karena kita mengasihi, kita tahu akan Allah yang mengasihi kita, maka selanjutnya kita tidak menyimpan kasih itu untuk kita sendiri, tetapi kita perlu untuk apa? Membagikannya ya. Amin ya. Kita bercahaya untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi Natal itu apa? Ya, kita malam ini secara singkat kita belajar. Natal adalah apa? Waktu untuk kita merenung hidup kita yang kotor dan hina karena dosa, namun beroleh cinta dari Allah. Amin. Amin ya. Natal ini kesempatan untuk kita apa? Berkomitmen menjadi saksi kelahiran Yesus seperti yang dilakukan oleh para gembala. Amin. Kesempatan kita untuk menjadi saksi. Siapa ya di sini yang sudah pernah bersaksi? Bersaksi tentang apa? Ya tentang Yesus. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Amin ya. Natal adalah waktu untuk menjadikan seluruh hidup menjadi kudus dan berkenan kepada Allah sebagai penyembahan kepada Allah. Natal adalah waktu untuk menjadikan Yesus lahir di hati kita masing-masing sekarang dan saat ini. Jadi kelahiran Yesus
adalah semangat cinta Allah yang harus kita bagi seperti membagi terang nyala lilin di malam yang kudus. Matius 5 ayat 16 tadi. Natal bukan kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi kita harus membagikannya terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kelahiran Yesus adalah semangat cinta Allah yang terus menyala di sepanjang hidup kita. Kelahiran Yesus adalah semangat cinta Allah yang harus disertai pengorbanan untuk menyatakan damai dan terang Natal seperti lilin yang terbakar, membakar dirinya menerangi kegelapan. Kelahiran Yesus kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengasihi orang. Bahkan mungkin kita berkorban, kita harus berkorban untuk menyatakan terang kasih Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Kelahiran Yesus adalah semangat untuk menjadikan cinta Yesus berkorbar di hati kita agar semua orang mengalami cinta Allah melalui kita, bukan sekedar cinta biasa. Amin. Yuk mari kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami merasakan kasih-Mu menjamah kami. Melalui perayaan Natal, youth dari AFJF Pelamongan Indah ini. Bila setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus boleh mengalami kasih-Mu secara pribadi. Mengalami Engkau secara pribadi. Mengalami kasih-Mu yang tanpa syarat itu. Dan bukan hanya mengalaminya Tuhan, tetapi mau untuk membagikannya. Mengasihi yang lain. Mengasihi orang lain. Bukan karena sesuatu hal, tetapi karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini, bila melalui Natal ini, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mereka boleh mengalami cinta-Mu, terang-Mu Tuhan. Mengalami semangat daripada Engkau Tuhan. Kedamaian daripada Engkau Tuhan. Di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menemukan kasih hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya terbesar yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar. Kami percaya Tuhan, kelahiran-Mu ke dunia ini Tuhan, bukan untuk memamerkan kekuasaan-Mu, tetapi Engkau lahir ke dunia ini Tuhan, untuk berkorban, untuk menyelamatkan kami. Engkau harus mati, Engkau harus binasa supaya kami beroleh kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pribadi di tempat ini, sore hari ini, malam hari ini, boleh mengalami Engkau Tuhan. Secara pribadi mengalami kasih-Mu. Dan ku hargai Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Hamba mau berdoa sore hari ini untuk setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Bila dalam Natal ini Tuhan, dalam memperingati kelahiran-Mu Tuhan, bukan hanya sebagai suatu perayaan mereka alami Tuhan, tetapi benar-benar mereka boleh mengalami kasih-Mu, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa embel-embel apapun juga, bukan kasih yang buta, bukan cinta yang buta seperti yang manusia lakukan, tetapi kasih yang tanpa syarat, mengasihi karena mereka mengalami kasih-Mu terlebih dahulu, mengasihi karena Tuhan telah mengasihi mereka terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih-Nya itu Tuhan, kasih yang mereka dapatkan Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya disimpan buat mereka sendiri saja, tetapi boleh dibagikan, boleh dibawa kemana-mana. Menjadi saksi-Mu Tuhan, seperti gembala-gembala. Membawa terang itu, kasih itu seperti terang, seperti lilin yang diedarkan untuk menerangi kegelapan sehingga satu kota menjadi terang Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan setiap hati, setiap pribadi di tempat ini malam hari ini mengalami kasih-Mu Tuhan, tidak menyimpan kasih-Mu itu sendiri bagi mereka, tetapi benar-benar boleh dapat membagikan kasih-Nya itu, menyebarkan kasih-Mu itu, kasih yang tanpa syarat itu, unconditional love itu Tuhan, kepada setiap orang yang ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini, untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul filled this world.
rejoices for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul filled this world. Until of dawn, the weary one rejoices for yonder breaks and new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night Saya mengundang Pastor Teresia dan Pastor Agustinus untuk bisa maju ke depan, untuk bisa menyalakan lilin.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggalan, jaga anak yang maha kudus. Anak yang maha kudus, ada dalam Anda di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah. Waktu tentera samawi lega, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Musik terus berjalan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Rekan-rekan youth yang dikasihi Tuhan, jika Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, kasih yang sangat besar, kasih yang tidak bersyarat kepada kita, mari di Natal ini kita mau mengalami kasih Tuhan itu. Di hati kita, kita mau benar-benar punya pengalaman rohani. Di Natal ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi kita sungguh-sungguh merasakan Allah mengasihi kita. Kita sungguh-sungguh merasakan kedekatan dengan Tuhan. Bila Allah sudah mengasihi kita, mari kita pun mau mengasihi Allah. Kita mau lebih mengasihi Tuhan. Kita mau lebih mendekat kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan masa muda kita, masa yang terindah ini untuk lebih mengasihi Tuhan. Mari rekan-rekan youth yang dikasihi Tuhan,
di waktu yang terbatas ini, buatlah komitmen yang baru, komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan, Engkau mendengar komitmen kami, Engkau mendengar doa kami. Kami mau Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau, karena Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami mau Tuhan lebih mencintai-Mu. Tuhan, Engkau memakai anak-anak muda di tempat ini untuk lebih dan lebih lagi melayani Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa syarat. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di Natal tahun ini kami benar-benar merasakan kasih-Mu, kasih ilahi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.